Baiklah, selanjutnya untuk materi relasi. Relasi ini merupakan suatu hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi untuk relasi biner R antara himpunan A dengan B itu dinotasikan dengan A dikalikan dengan B, di mana R ini merupakan himpunan bagian dari A dikalikan dengan B. Untuk A relasi dengan R itu dilambangkan dengan R huruf besar, sedangkan untuk A dan B bukan relasi daripada R, itu dilambangkan dengan R dicoret. Kemudian relasi ini merupakan hubungan antara daerah asal atau domain dengan daerah hasil atau range. Contoh yang pertama, misalkan terdapat daerah asal nilai A itu Amir, Budi, dan Cecep, dan B ini menyatakan kode mata kuliah IF 221, 251, 342 dengan 323. Lalu kita kalikan, di mana nilai A dikalikan dengan B itu ada Amir IF 221, Amir IF 251, sampai dengan Cecep IF 323. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Misalnya itu Amir IF 251 sampai dengan Cecep IF 323. Dapat dilihat bahwa R ini merupakan anggota himpunan bagian dari A dikalikan dengan B, di mana A ini adalah daerah asal dari R dan B adalah daerah hasil dari R. Untuk nilai Amir IF 251 itu merupakan himpunan bagian daripada R atau Amir dengan lambang R besar, sedangkan yang Amir IF 342 itu bukan himpunan bagian dari R. Kenapa? Karena di relasi daripada R ini tidak ada nilai Amir IF 342. Atau bisa dilambangkan dengan Amir di mana lambang R ini dicoret dengan IF 342. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, misalkan nilai P adalah 2, 3, dan 4, dan nilai Q adalah 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q itu dengan nilai P dan Q ini merupakan himpunan bagian daripada R, sehingga jika nilai P habis membagi dengan Q, kita peroleh nilai R itu 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, sampai dengan 3,15. Relasi pada sebuah himpunan itu adalah relasi yang khusus. Kalau misalnya ada himpunan A, maka relasinya itu akan terjadi antara A dikalikan dengan A. Selanjutnya untuk himpunan relasi daripada A itu merupakan himpunan bagian juga daripada A dikalikan dengan A. Sini ada soal, misalkan nilai R ini adalah relasi pada nilai A 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y ini merupakan relasi dari R, di mana X adalah faktor prima dari Y. Tentukan relasi yang didapat. Maka nilai X yang memungkinkan itu hanya 2 dan 3, karena X ini merupakan faktor prima. Sedangkan nilai Y itu bisa kita pakai semuanya 2, 3, 4, 8, 9. Sehingga nilai R itu menjadi 2,2, 2,4, 2,8, 3,3, dan 3,9. Selanjutnya ada representasi relasi, itu bisa kita lakukan dengan diagram panah untuk merepresentasikan relasi antara daerah asal dengan daerah hasil. Kemudian kita juga bisa melakukan representasi dengan tabel. Di sini tabel yang menyatakan daerah asal, dan juga tabel yang kedua itu menyatakan tentang daerah hasil. Misalkan untuk tabel yang pertama, di mana nilai A itu Amir, Budi, dan Cecep, dan nilai B untuk relasinya itu IF 251, 323, 221, 251, dan 323. Selanjutnya ada representasi dengan matriks. Jadi di matriks ini kita menyatakan untuk dia yang berelasi, kita nyatakan dengan angka 1, kemudian dia yang tidak berelasi, kita nyatakan dengan angka 0. Contoh di sini misalkan relasi pada contoh yang pertama, yang ini, kita akan buat dalam bentuk matriks. Jadi, untuk relasi yang contoh pertama, di mana
terdapat relasi antara Amir IF251, Amir IF323, Budi IF221, Budi IF251, dan Cecep IF323. Untuk dia daerah asal atau nilai A ini kita buat sebagai kolom dan daerah hasil itu untuk dia daerah asal itu sebagai baris dan daerah hasil itu sebagai kolom. Jadi di sini terdapat 3 baris dan 4 kolom, di mana untuk nilai Amir dengan B1 itu nilainya IF251. B1 itu nilainya IF221, B2 itu IF251, B3 itu IF342, dan B4 IF323. Untuk nilai A1 dikalikan dengan B1, yaitu Amir dan IF221, itu tidak terdapat di dalam tabel relasi, maka nilainya 0. Kemudian untuk nilai Amir dan B2, yaitu Amir dan IF342, Amir IF251 maksudnya, itu terdapat dalam relasi, maka nilainya adalah 1. Kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah Cecep dengan B4, yaitu untuk nilai Cecep dengan IF323 itu ada di dalam tabel relasi, maka nilainya adalah 1. Selanjutnya di sini ada soal, misalkan nilai P itu adalah 2, 3, dan 4, dan nilai Q itu 2, 4, 8, 9, 15. Jika definisi dari R ini P habis membagi Q, maka nilai R itu 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Sehingga kita peroleh dalam bentuk tabel, dia itu daerahnya itu menjadi untuk daerah asal terdapat 3 baris, yaitu nilainya 2, 3, 4, yaitu nilai P. Kemudian untuk daerah hasil itu yang Q, 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian nilai A1 dikalikan dengan B1, yaitu nilai 2,2, apakah terdapat dalam relasi? Terdapat, maka nilainya adalah 1. Kemudian untuk dia relasi antara nilai A1 dengan B3. Berarti nilai A1 itu 2, 2 dengan 8, apakah terdapat dalam relasi? Ada, maka nilainya adalah 1. Kemudian untuk nilai yang 0 ini relasi antara A1 dengan B4, yaitu 2 dengan 9, apakah terdapat di dalam relasi? Tidak ada, maka nilainya adalah 0. Begitu seterusnya sampai dengan nilai A3 dengan B5. Selanjutnya adalah representasi relasi dengan graf berarah. Ini merupakan representasi dengan tanda panah, kita bisa arahkan, di mana nilai A itu merupakan simbol asal dan nilai B itu merupakan simbol tujuan. Jadi di sini misalkan nilai R itu adalah A, A, B, B, A, B, C, B, D, dan C, A sampai dengan D, B, maka relasi itu terjadi antara himpunan ABCD. Untuk dia relasi yang pertama itu A, berarti grafnya itu berarah ke A kembali. Selanjutnya untuk A, B, dari A ke B, berarti tujuannya adalah B, maka tanda panahnya menuju B. Begitu seterusnya sampai D ke B. Selanjutnya itu ada sifat-sifat relasi. Yang pertama itu ada refleksif. Untuk di sifat refleksif ini, di mana nilai relasi R ini pada himpunan A, A itu merupakan anggota himpunan dari R. Untuk setiap A itu merupakan anggota dari himpunan. Untuk yang tidak refleksif ini, di mana nilai A, itu bukan anggota himpunan daripada R. Jadi di sini misalkan ada nilai A 1, 2, 3, dan 4, dan nilai R itu kita misalkan ada 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Dalam hal ini nilai R ini bersifat refleksif karena semua bilangan A, dari 1,1, 2,2, 3,3, sampai 4,4 itu ada di dalam relasi R. Sedangkan untuk dia relasi yang kedua ini tidak refleksif dikarenakan tidak semua anggota himpunan A, itu ada di dalam R. Di sini terdapat 1,1, 2,2, dan 4,4. Sedangkan 3,3 itu tidak ada. Maka untuk relasi yang kedua ini tidak bersifat refleksif. Untuk sifat yang kedua itu ada menghantar. Untuk sifat menghantar ini di mana relasi A, B
anggota himpunan dari R dan B, C juga anggota himpunan dari R, maka nilai A, C juga himpunan dari R untuk setiap bilangan A, B, dan C itu anggota dari A. Jadi misalkan di sini ada nilai A 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R ini ditujukan misalnya 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Dalam hal ini kita menentukan sifat menghantarnya itu dengan menggunakan tabel. Misalnya di sini kita ibaratkan A, B, B, C, dan A, C. Kita cari suatu bilangan, misalnya 3,2, apakah ada bilangan yang 2 di depannya, yaitu ada 2,1. Selanjutnya dengan 3,2 dan 2,1 itu bisa menghasilkan A, C, yaitu 3,1. Selanjutnya kita ambil bilangan yang lain, misalnya ada 4,2. 4,2 ini bisa masuk ke B, C yaitu 2,1, sehingga bilangan A, C-nya itu menjadi 4,1. Jadi sampai dengan bilangan 4,3 ke bilangan 4,2. Selanjutnya untuk kombinasi relasi, sama halnya dengan kombinasi himpunan. Jadi di sini kita menggunakan lambang konjungsi, disjungsi, selisih, beda setangkup. Jadi di sini misalkan ada bilangan, ada himpunan A, misalnya A, B, C, dan himpunan B itu A, B, C, D. Terdapat relasi yaitu AA, BB, dan CC, dan relasi R2 itu AA, AB, AC, dan AD. Untuk di relasi R1 irisan dengan R2, yaitu terdapat relasi yang sama, yaitu AA, kemudian R1 gabungan R2, semua nilai R1 dan R2. Untuk nilai R1 selisih dengan R2, yaitu semua anggota R1 tapi bukan anggota R2, yaitu BB dan CC. Untuk di R2 selisih dengan R1, yaitu semua anggota R2 tapi bukan anggota R1, yaitu AB, AC, dan AD. Untuk dia beda sangkup itu gabungan antara R1 selisih R2 dengan R2 selisih R1, atau dalam artian yang beda setangkup ini bukan daerah irisan antara R1 dengan R2. Jadi misalkan di sini terdapat relasi antara R1 dan R2 itu misalkan ada matriks MR1 dan MR2, maka dinyatakan dengan gabungan dan irisan antara matriks tersebut, sama halnya dengan logika sebelumnya. Kita sudah pernah belajar mengenai konjungsi dan disjungsi. Konjungsi dalam artian terdapat apabila dua pernyataan itu bernilai benar atau bernilai 1, maka pernyataan itu bernilai benar. Selain itu salah. Untuk dia disjungsi, apabila ada pernyataan yang benar, maka pernyataan nantinya itu akan bernilai benar, selain itu salah. Selanjutnya untuk komposisi relasi, ini merupakan himpunan dari A ke B, dan juga ada relasi yang kedua itu merupakan B ke C. Jadi notasi dari komposisi R dan S itu dinotasikan, kita balikkan dia menjadi S bulatan dari R adalah relasi dari A ke C. Jadi misalnya di sini terdapat relasi R 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, dan 3,8 itu merupakan relasi dari himpunan 1,2,3 ke himpunan 2,468. Dan juga ada relasi yang kedua yaitu relasi S 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, dan 8,U. Itu merupakan relasi dari himpunan 2468 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi dari R ke S itu merupakan 1,U. 1,U itu didapat dari relasi R 1,2 dan 2,U. 1,T ini didapat dari relasi 1,6 dengan 6,T, sampai 3,U ini didapat dari relasi 3,8 sampai dia 8,U. Jadi bilangan ini yang sama antara 3,8 dan 8,U. Bilangan 8-nya kita hilangkan, dia menjadi 3,U. Selanjutnya ada soal di sini, misalkan relasi antara bilangan R1 dan R2 dinyatakan oleh matriks sebagai berikut. Maka komposisinya itu
R1, R2 bulatan R1 itu komposisi antara bilangan R1 dan R2. Berarti untuk menentukannya itu kita kalikan aja matriks R1 dengan R2, perkalian matriks, sama halnya kayak perkalian biasa untuk matriks. Untuk bilangan untuk nomor 2 ini R1 dan R2 dinyatakan oleh matriks sebagai berikut, maka matriks yang menyatakan R1 gabungan R2 itu kita gabungkan, misalnya gabungan itu kan berarti dia konjungsi. Jadi misalkan di sini silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Berarti dia bilangan antara 1 dan 0. 1 dan 0 itu disjungsi. Berarti bilangan itu adalah 1. Kemudian untuk bilangan 0 dan 1, 0 dan 1 disjungsi berarti adalah 1. Kemudian 0 dan 0 disjungsi adalah 0. 1 dan 0 disjungsi adalah 1. Begitu seterusnya sampai 0 dan 0 itu adalah 0. Kemudian konjungsi yaitu irisan. 1 dan 0 itu adalah 0. 0 dan 1 itu adalah 0. 0 dan 0 itu 0. 1 dan 0 itu 0. 0 dan 1 itu 0. 1 dan 1 itu adalah 1. 1 dan 1 adalah 1. 1 dan 0 itu adalah 0. 0 dan 0 itu adalah 0. Jadi didapatkan matriks matriks gabungan atau disjungsi itu sebagai berikut dan irisan atau konjungsi sebagai berikut. Sekian adalah penjelasan dari relasi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.